Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah hasad. Tanbihul Ghafilin halaman 63 itu membahas tentang hasad. Kita paham hasad itu adalah salah satu sifat yang tidak pantas dimiliki oleh manusia. Maka Allah memberikan gambaran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Tanya, kenapa kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang jeleknya orang hasad? Dalam salah satu tafsir disebutkan bahwa orang hasad itu tidak sekali. Jadi ketika dia berbuat hasad satu kali, maka dia akan melanjutkan hasad kedua, ketiga, keempat. Cukup. Jadi kita tidak akan bisa tenang-tenang ketika di sekeliling kita ada orang yang hasad. Apalagi di dalam diri kita itu kita memiliki sesuatu yang bentuknya nikmat daripada Allah, maka tidak akan pernah kita aman dari orang-orang yang merasa dirugikan dalam tanda petik. Padahal mah duka dirugikan, duka henteu nya. Timbul we hasad. Hasad teh hasud ya. Hasud teh jadi dia berharap nikmat yang ada di kita itu hilang. Karena orang berharap nikmat yang ada di kita itu hilang. Satu warung, dua warung. Warung pertama laku, warung kedua tidak laku. Kira-kira yang dilakukan oleh warung kedua terhadap warung yang pertama, kalau dibarengi dengan hasad, itu bisa merugikan warung pertama. Aya weh aturan kadukun, hancurkan warung sebelah. Jangan sampai ada satu orang pun yang datang. Siapkan setan-setan di situ. Bersekutu weh jeung kitu eta hasad gitu teh. Padahal kan kalau andaikan kita benar-benar mau bersaing, lihat atuh Indomaret, Alfamart. 100 meter Indomaret aya, sebelah lagi Alfamart aya. Persaingannya sehat, barangnya sama, tempatnya sama. Maka di Indonesia dimanapun dimana kita menemukan Indomaret, maka kita akan menemukan Alfamart. Eta lamun pada hasud dua nananya, Indomaret hasud ke Alfamart, Alfamart hasud ke Indomaret. Maka entah apa yang terjadi. Maka persaingan itu mereka mau pelihara supaya jalan. Kita mah maju batur saeutik lepo. Maka dalam salah satu kisah disebutkan di surga itu nanti katanya kisah Gus Dur itu. Gus Dur pernah menceritakan satu kisah. Allahumma yaghfir wa yarhamhu. Nanti di akhirat itu ada tong-tong di dalam neraka. Jadi di neraka itu ada tong yang diperuntukkan untuk orang-orang Cina, ada tong-tong yang diperuntukkan untuk orang Amerika, dan ada tong-tong yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Badag tong nanti. Jadi orang anu asup ke neraka teh dikumpulkan Cina semuanya, Amerika semuanya, Indonesia semuanya. Tong orang Cina di atasnya malaikat berjajar. Di mana ada satu orang naik, maka malaikat di atas dia tendang kembali gubrak. Aya nu naik ka luhur tajo, aya nu naik ka luhur cambuk, maka dia kembali lagi ke bawah. Di tong orang-orang Amerika pun sama, malaikat berjajar puluhan ratusan ribu. Ketika orang Amerika hendak naik ke atas, maka di atas malaikat sudah menunggu. Persiapkan batu, persiapkan pemukul, cambuk dan lain sebagainya, maka dia terjatuh. Anehnya ketika di tong orang Indonesia tak ada satupun malaikat yang menjaga. Tidak dijagaan malaikat. Maka ditaruhkeun ya malaikat, kenapa orang Indonesia tak kau jaga? Maka malaikat menjawab, orang Indonesia itu enggak usah dijaga.
Karena satu orang yang berusaha untuk naik ke atas, yang bawah akan menarik kembali ke bawah. Jadi di orang mereka tidak terlalu suka dengan kesuksesan seseorang. Mereka suksesnya di bawah itu pasti riweuh, maka timbullah hasad. Maka rekan-rekan sekalian, santri, teh santri, Al-Faqih Abu Laisi As-Samarqandi meriwayatkan satu hadis. Haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil Amas an Yazid Ar-Raqas anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghilla wal hasada ya'kulani al hasanati kama ta'kulan naru al hatab. Wa bihada isnad qala Ibrahim bin Uliyah. Jadi begini dulu anak. Jadi gila yang dibahas itu adalah gila. Naon sih ada gila? Nah, tadi gila apa? Gila teh unek-unek, rasa yang ada di hati tetapi belum sempat terkeluarkan. Anu unek-unek we, rasa benci. Selanjutnya hasad. Maka Rasulullah mengatakan ya'kulanil al-hasanah, kebagusan-kebagusan macam apapun ketika di hati manusia ada gilan hasad, maka hasanah itu akan terbakar. Jika kumaha kama ta'kulun narul hatab. Nya hatab hasad. Galak-galakna hasad. Salat kita, haji kita, umroh kita, puasa kita, zakat kita, kebaikan-kebaikan kita, apapun itu dengan hasad semuanya hancur. Jika kumaha, jika ngancur kena kayu bakar karena suluh enon, ngancur kena seuneu karena kayu bakar. Kalau kita ingin lebih memahami yang namanya api tidak saja kayu bakar, besi oge leleh. Emas itu luar biasa kerasnya, tetapi dengan api semuanya akan berubah, meleleh. Maka hasad itu diibaratkan api yang akan membakar setiap kebaikan-kebaikan. Hati-hati, gil itu masih ada di dalam hati, tetapi ketika sudah dikeluarkan dalam bentuk aksi mulut, dalam bentuk aksi tangan dan anggota badan, maka itu berubah menjadi hasad. Jauhkan hasad. Biarlah kawan kita maju, naik lebih tinggi. Kita harus berusaha untuk mendorong, jangan sampai kita berusaha untuk menarik supaya jatuh bareng jeung urang. Itunya 3 orang terdampar di dalam satu pulau, tengah-tengah lautan. Satu orang kaya, yang kedua adalah seniman yang terkenal, dan yang satu pengangguran. Ketika dia repot memikirkan hal-hal yang terjadi, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, saminggu aya dina pulau terpencil, maka dia menemukan sebuah kendi ditinggalian, digosok-gosok, digoyang-goyang, keluar jin. Kata jin, "Kuberikan 3 permintaan. Siapa saja yang meminta akan kukabulkan." Orang kaya, dia berpikiran, "Jin, balikan saya ke rumah saya." Kenapa? Anak-anak saya, istri yang cantik, dan perusahaan saya dan kekayaan saya sedang menunggu. Kalau tidak saya urus maka semuanya akan hancur. Kukabulkan, kata jin. Las leungit. Nu hiji deui, jin, tolong kembalikan saya ke keluarga saya. Kenapa? Saya adalah seniman, saya adalah artis. Penggemar saya banyak, follower saya ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau saya hilang, kasihan mereka akan sedih karena kehilangan. Plang, hilang. Yang satu lagi bingung. Kamu minta apa, nak? Cek jin. Jin, saya bingung. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang terkenal. Kalau bisa, jin, balikan lagi 2 orang yang tadi menemani saya di sini. Maka baralik dia tadi celok. Hasud itu seperti itu, rekan-rekan sekalian. Ya, mang santri, teh santri, batur senang teh embung.
tengah gunung deui we di pulau teh terpencil. Oke ya. Hasad. Hati-hati, hasad itu akan membakar seluruh kebaikan yang kita miliki seperti membakarnya api terhadap kayu bakar. Ingatkan kembali, jangankan kayu bakar besi, emas, dan apapun itu yang bentuknya keras dengan api semuanya akan hancur meleleh. Nah, dari sanad yang disampaikan oleh tadi, maka Ibrahim bin Ulyah an Ubaid bin Ishaq an Abdurrahman ibnu Muawiyah bahwa Rasulullah pun pernah mengatakan yang lainnya, salah satun la yanju minhunna, maka tiga hal itu tidak akan pernah selamat. Siapa? Seseorang tidak akan pernah selamat dari tiga hal. Yang pertama itu adalah ad-donu wal hasadu wat toyarah, sangkaan. Semuanya manusia pasti akan memiliki sangkaan. Yang kedua, semuanya manusia itu di hatinya pasti ada hasad. Yang selanjutnya, manusia di hatinya pasti ada toyarah. Satu-satu. Kila ya Rasulullah, wa ma yunja min kunna. Andaikan saya melaksanakan itu yang tadi ya Rasul, sangkaan, hasad dan toyarah, apakah yang bisa menyelamatkan? Maka Rasulullah berkata, idza hasadta fala tabgi. Ketika engkau hasad, fala tabgi, tak usah kau dolim. Belum sampai 3 hari ya. Yang kedua, wa idza donanta fala tuhaqqiq. Dan ketika engkau bersangka-sangka, maka jangan kau nyatakan sangkaan itu. Wa idza toyarta famdi, ketika engkau tatoyur. Tatoyur itu menyalahkan sesuatu. Jadi menyalahkan burung yang berterbangan di sekitar kita. Tadi sudah disampaikan. Lamun aya bueuk tengah peuting disada, maka orang-orang berpikiran aya nu hamil. Jam 11 peuting ayam berkokok, maka rekan-rekan akan bertanya-tanya, wah, anu reuneuh. Kupu-kupu datang, kira-kira apa? Aya tamu, eta toyur tah, toyur. Terus naon deui? Toyur teh apa teh? Suara naon? Suara anjing. Suara anjing, aya bangsat, itu mah rada bener. Sebab anjing itu bisa mencium orang yang tidak dia kenali selain tuannya. Jika nama rada bener. Suara jangkrik di peuting. Aya cungcuing. Apanya manuk cungcuingnya? Wah, cenah aya jurig, cenah kunti dan lain sebagainya. Itu tatoyur sebetulnya. Menyalahkan sesuatu yang ada kaitannya dengan itu. Enggak, punten, tatayun itu tidak hanya yang dari luar, bahkan sesuatu yang terjadi pada diri kita pun itu dianggapnya tatayur. Tangan kerejetan, bakal menang rezeki ya. Terus nondi, hal-hal demikian, bahwa itu adalah sebuah tanda kita akan mendapatkan sesuatu. Nondi teh, gitu. Sok aya naon gini? Cok. Sesuatu yang terjadi ke kita di tubuh kita kah, di luar kita kah, terus kita berkata bahwa itu akan terjadi sesuatu, maka itu termasuk tatoyur. Pandi, kalau ada hal-hal demikian tak usah kau hiraukan, maka teruslah berjalan. Gitu maksudnya. Aqala la tarji, gak usah kau balik lagi. Barang arek keluar, ternyata di luar teh aya naon teh, aya ucing berjalangan. Wah, iya mah firasat buruk nih, balik lagi. Awas, hati-hati, jangan kau jadikan firasat yang jelek. La tarji wa mana qouli sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita belum memaknai
belum paham tentang yang disampaikan oleh Rasulullah, kalimat fala tabgi, yakni idza kana al hasud fi qalbik fala tudhirhu wala tudhirhu anhu bisuin fa inna Allah ta'ala la yu'akhiduka bima fi qalbik ma lam taqul bilisanin aw ta'malu amalan fi dzalik. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di hati, kita marah sama kawan kita, kita tidak enak hati dengan rekan-rekan kita, selama itu masih disimpan di hati, maka itu tidak menjadi dosa. Nah, jadi dosa teh kalau sudah diaplikasikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk doa, dalam bentuk perbuatan yang tujuannya untuk menghancurkan nikmat yang ada di orang lain, maka itu disebutnya hasud. Hati-hati ketika hasud sudah terucapkan, sudah kau kerjakan dengan anggota badan, itu yang akan menjadi dosa. Naon sababna? Sabab Allah mual bakal ngahisab sesuatu nu masih keneh aya dina hate keneh. Maka selama hasud kita masih ada di dalam hati, itu tidak masalah. Kan goreng hate unggul, tapi can jadi hasud. Ya. Paham ya? Awas, hati-hati ketika hasud. Jangan sampai hasud itu kau aplikasikan dalam ucapan dan af'al, pekerjaan-pekerjaan badan yang lainnya. Nah, pangandika Allah Ta'ala, idza donanta fala tuhaqqiq. Ya, kedua. Kalau tadi kan don. Rasulullah berkata, idza donanta fala tuhaqqiq. Maksudnya seperti ini. Idza donanta bil muslim donnasu, ketika engkau berburuk sangka terhadap muslim, sangkaan yang jelek, fala taj'al dzalika haqiqatan ma lam taru bil muayyanah. Jangan kau sangka, jangan sekali-kali kau berpikir bahwa itu adalah nyata. Kita pernah merasakan sangkaan buruk terhadap orang lain. Suudon dah. Awas, jangan terlalu kau pikirkan, tong diucapkan. Suudon itu akan terbukti, jangan kau ucapkan selama kau belum lihat yang sesungguhnya. Orang nyangka kawan kita itu memiliki pekerjaan yang kotor, disangkaan kita, kerjaan oge naon, nyopet, beunghar ge jigana beunghar boga tuyul. Itu donna su. Tetapi ketika itu sudah menjadi kenyataan, maka eta mah lain donna su, dan itu mah hakikatnya. Ya, hati-hati. Hakikatnya adalah begitu. Tapi don itu usahakan jangan sampai kita berpikiran hal-hal yang negatif terhadap orang lain sebelum kita melihat dengan muayyanah, mata kepala kita sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tatayyarta famdi. Yang ketiga, ketika kau tatoyur. Tatoyur itu adalah berprasangka dengan sesuatu yang datang. Pamdi yakni idza aradta al-khuruj ila maudiin, ketika engkau berencana untuk pergi ke suatu tempat, pasamita sauta hama, dan kau mendengar suara gagak, suara burung hantu. Yang tadi mitosnya kalau ada burung hantu bersuara di malam hari, maka katanya ada perawan yang sedang hamil. Aya nu reuneuh jadah cenanya. Aw sauta ak-ak, atau suara gagak, cungcuing. Awih talaja syai'un min a'dha'ik, atau sesuatu yang terjadi pada anggota badan kita. Tangan bergetar sebelah kiri, bakal ada orang yang memberi rizki. Tangan bergetar sebelah kanan, bakal ada orang yang menagih hutang. Awas, nu kitu disebutna tatoyur, menyalahkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Maka Rasulullah berkata, lanjutkan saja, jangan kau tolerir itu. Famdi wala tarji, teruslah melangkah, jangan kau kembali ke rumah. Hati-hati ya. Itu sebutnya tatoyur. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, annahu kana yuhibbul fa'lal hasan wa yukrihut tayarah. Rasul menyukai pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, dan Rasul membenci hal-hal yang berbau tahayul, tatayur. Ya, wa qala at-tayarah min afalil jahiliyah, dan Rasul mengatakan bahwa
Toyarah itu adalah pekerjaan dahulu orang-orang jahiliyah. Wa fi nuskhatin, di dalam kitab yang lain, literatur yang lainnya dikatakan bahwa toyarah itu adalah min umuril jahiliyah, pekerjaan jahiliyah. Maka setiap sesuatu dia menunggu alam sedang membenci kita, maka kita nggak usah keluar hari ini, cukuplah kita di rumah. Itu pekerjaan jahiliyah. Kama qala Allah Ta'ala, qalu tayyarna bik wa biman ma'ak. Di dalam surat Yasin pun dikatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam antahi lanarjumannakum wa la yamassannakum minna. Hati-hati tatayur, kamu nyalahkeun naon ya, berjalanlah. Sebab naon? Rasulullah Ibnu Abbas nyeratkeun, annahu kana yaqul idza sami'ta saytair, ketika engkau mendengar suara burung, fakul, maka ucapkan Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, tidak ada burung kecuali burung-Mu ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tong nyalahkeun manuk ari bueuk di tukang di babetan di luar, ari bueuk nu dina salaki dikeukepan jadi hamil tungtung. Jadi jangan menyalahkan hamil terhadap burung hantu yang ada di luar, salahkan suamimu yang memiliki burung. Oke. Sumam di fa innahu la yadurruka syai'un, maka itu tidak akan membuatmu mendarat sedikit pun. Abdullah bin Ibnu Abbas. Hati-hati, nokaran itu lepaskan, la yadurruka syai'un bi idnillah, kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah hal kecil pun bisa memadaratkan. Kadang-kadang hal besar tidak memadaratkan, hal kecil Allah dimadaratkan. Ya, kabeureuyan antara kucucuk hiu dan kucucuk neletiknya melageun genggerong itu lumayan repot. Lajeng qala haddatsana Al-Faqih Imam Abdul Lais mengatakan, haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far, haddatsana Ibnu Umar wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la tabaghadu, jangan kau saling memarahi, saling membenci. Jangan saling membenci satu sama lain. Wala tahasadu, jangan saling hasud satu sama lain. Tadi teh hasud naon? Sahasud teh senang sekali hilang nikmat yang ada di orang lain. Itu namanya hasud. Wala tanajasu, jangan tanajus. Apa tanajus kan? Tanajus itu adalah orang yang menyela seseorang ketika terjadi jual beli. Rijal beli sarung karendi, deal harga 100.000, datang bang jual ke saya aja 150.000. Karendi kira-kira kuat iman mah 100.000, batina cuma 10.000. Kalau dijual 150.000 maka kita mendapatkan untung 60.000. Yang tanajus itu adalah bang ya, menghancurkan kesepakatan yang terjadi antara orang lain. Nah, wa kunu ibadallah ikhwana, maka jadilah engkau sekalian abdinya Allah yang satu sama lain saling bersaudara. Bersaudara itu nikmat, ya. Kawan satu, kawan 1000 itu kurang, tetapi musuh satu itu terasa banyak. Waruya, satu riwayat dikatakan an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qala libnihi ya bunayya, wahai anakku, iya kawal hasad, takutlah engkau dengan hasad. Kenapa? Fa innahu yatabayyanu fika qabla ay yatabayyana fi uduwi. Maka hasad itu sebelum orang lain terlihat, maka hasad itu engkau yang mendahului. Jadi ketika kita akan hasad,
orang lain akan lebih hasad ke kita. Ya, jadi bahasa itu tabayana fi aduwi, akan terlihat oleh kita, sementara musuh-musuh engkau itu tidak akan pernah tahu bahwa kita itu hasad. Lah, beres pokoknya mah. Kita sebagai umat manusia satu sama lain, ingat, ketika orang-orang mendapatkan nikmat, hati-hati, dorong. Jangan sampai orang beli mobil, orang ke rumah sakit. Batur beli motor, orang nanggung. Batur ganti handphone, kita yang marah-marah di rumah. Adat kakolot, segala ditajong. Batur naik R3, ya naik ambulan. Hati-hati ya, hasud itu akan seperti itu. Dan ketika sudah mendarah daging di hatinya, maka akan menjadi aksi. Bagaimana caranya supaya kekayaannya hancur, hilang. Maka terjadilah hasad, dan bersekutulah mereka dengan musuh-musuh Allah, yaitu setan, laknatullah. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan, diselamatkan dari sifat hasad. Itu saja untuk hari ini. Allahumma fiqh wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.